atmosfer, sokongan daripada penyokong Indonesia yang ada di stadium dan energi yang ditampilkan oleh timnas adalah sesuatu yang memang sangat luar biasa. Cara mereka bermain, cara mereka mendatangkan masalah, tidak ada rasa takut langsung. Kita kan pernah menyentuh bagaimana antara benda paling sukar untuk mana-mana negara Asia Tenggara dalam konteks bola sepak adalah untuk overcome inferiority complex. Kita pernah sentuh benda ni lah episod-episod lepas kan. Selepas seri 1-1 di Arab Saudi, pulang ke Jakarta, bertemu dengan skuad Australia yang juga sedang sejujurnya berada dalam keadaan yang sedikit sukar, dan ini adalah perlawanan di mana di mana Indonesia sekali lagi menunjukkan warrior like performance untuk mendapatkan satu mata. Okey guys, apa yang dikatakan ya oleh pundit Malaysia ini memang betul. Indonesia dikelayakan Piala Dunia kualifikasi putaran yang ketiga ini mengejutkan banyak pihak apabila mendapat 2 poin melawan gergasi langganan Piala Dunia, iaitu Arab Saudi dan juga Australia, di mana bertandang ke Arab Saudi. Siapa sangka Indonesia mendapat 1 poin yang sangat berharga yang membuatkan tim-tim dalam grup C itu juga sekarang ini sudah menyoroti kekuatan timnas Indonesia. Dan Australia bermain di GBK. Australia juga menjangkakan kemenangan, tetapi akhirnya mereka hanya mendapat 1 poin. Jadi ini juga sebenarnya satu kejutan untuk Australia karena tidak dapat memenangi perlawanan ketika melawan Indonesia. Yang kita ketahui, Indonesia ini daripada segi rankingnya sangat jauh, di ranking 129 ketimbang dengan tim-tim seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China ataupun Tiongkok dalam grup C itu. Jadi Indonesia antara yang paling terbawah daripada segi rankingnya. Tetapi dari segi permainan semasa, kualitas pemain-pemainnya, pada saat ini Indonesia sebenarnya lebih unggul ketimbang dengan Bahrain dan juga Tiongkok. Saya pasti dan optimis Indonesia melawan Bahrain dan China nanti akan ada kejutan juga. Walaupun bermain di tempat lawan ataupun bertandang di Bahrain dan juga di China pada tanggal 10 dan juga pada tanggal 15 ini. Jadi sama-sama kita nantikan guys, apa saja kejutan-kejutan yang berlaku itu. Breaking news guys, ada info terbaru nih. Berikut pernyataan dari pelatih timnas Vietnam ya. Siapa sih ini? Ikutan aja nih ya. Pelatih Vietnam meremehkan timnas Indonesia. Tanpa pemain naturalisasi mereka tidak lebih baik dari Vietnam. Mereka bukan pemain naturalisasi pak. Mereka semua adalah pemain Indonesia. Mereka semua adalah anak-anak Indonesia. Bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya itu orang Indonesia. Jadi mereka berhak untuk membela negara ibunya, membela negara bapaknya, membela negara kakeknya, membela negara neneknya. Walaupun dia lahir bukan di Indonesia, tetapi asal-usul keluarga mereka adalah orang Indonesia. Jadi mereka berhak untuk membela negara Indonesia, timnas Indonesia. Kenapa? Iri, bilang bos. Pemain keturunan lu nggak ada yang main di Liga Bergengsi di Eropa ya? Jadi nggak usah ganggu King Indo, lagi fokus di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Oke guys, sebenarnya memang betul pun. Sebenarnya untuk pemain-pemain keturunan yang ada di Indonesia ataupun pemain diaspora, kalau di Malaysia dikatakan pemain warisan yang ada berdarah Malaysia, dan di Indonesia dikatakan pemain keturunan yang ada darah keturunan Indonesia, sama ada dari ayahnya, ibunya, kakeknya dan sebagainya lah. Dan ini sebenarnya memang Indonesia bisa saja pemain-pemain ini membela timnas Indonesia, karena setiap yang punya darah keturunan Indonesia, jika keinginannya ingin membela timnas Indonesia dan Indonesia itu berprestasi tinggi dalam kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga ini, apa saja kata-kata orang, apa sahaja yang iri oleh tim-tim lain yang mengatakan sedemikian, itu
harus kita abaikan karena mereka tidak mampu seperti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Yang penting dia masih tetap mengikut syarat dan SOP ataupun peraturan yang sedia ada oleh FIFA dan disahkan, diluluskan oleh FIFA. Jadi Indonesia berhak membawa siapa saja pemain-pemain keturunan yang berpengalaman bermain di Eropah, yang mempunyai kualitas tinggi, bergrade A dan juga punya pengalaman bermain di peringkat antarabangsa. Jadi tidak perlu pusing memikirkan kata-kata orang karena mereka tidak mampu seperti apa yang dilakukan Indonesia saat ini. Inilah pada musim inilah, pada tahun inilah Indonesia menampakkan sebagai gergasi sepak bola. Sepatutnya kita harus mendukung sepenuhnya ya. Karena Indonesia ini sudah pergi jauh guys di putaran ketiga dan sekarang ini menghampiri untuk pergi putaran yang seterusnya, mungkin putaran keempat. Dan kalaupun ada kejutan yang lebih jauh lagi, Indonesia masuk ke posisi yang kedua dalam grup C ini, Indonesia akan langsung pergi ke putaran akhir Piala Dunia 2026 itu. Jadi sepatutnya kita mendoakan, seharusnya semua di ASEAN ini, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Myanmar mendoakan kejayaan Indonesia ini untuk masuk ke Piala Dunia. Dan dari segi sokongan semangat dan kata-kata yang baik, yang positif itu harus diberikan kepada timnas Indonesia saat ini guys, untuk sama-sama mendukung perkembangan baik di ASEAN ini. Pagi tadi saya dah review tim Harimau Malaya dan kali ni saya akan cerita sikit pasal skuad timnas Indonesia. Okey, kalau korang tak tahu, bulan Oktober ni adalah bulan paling penting untuk timnas Indonesia sebab ada 2 game yang diorang kena menang dalam World Cup qualifier round ketiga ni. Diorang akan lawan dengan Bahrain dan diorang juga akan berlawan dengan China. Lawan dengan China mungkin tak risau sangat, agak confident lah. Tapi lawan dengan Bahrain ni lah bagi saya penentu siapa yang berada di tempat keempat ataupun kelima kan. Okay, so jom preview sikit untuk game kali ni. Dari segi prediction line up, saya sebenarnya tak fikir lagi. Ini daripada channel lain. Tapi of course lah, nama-nama yang penting kena ada dalam tim ni. Macam Calvin Verdon, J. Izzez, diorang punya captain. Lepas tu of course, ini player terbaru, Hilgers. Belum lagi beraksi untuk Indonesia, tapi dengan nilai dia, dengan dia punya pengalaman, hari tu lawan dengan MU, of course lah, Max Hilgers ni akan start untuk Indonesia. Dan paling penting, Martin Pais, hero Indonesia setakat ni dalam World Cup qualifier, bagi saya dia ni MVP. Okay, dan nama-nama lain, and korang boleh berikan cadangan line up korang dekat bawah. 12 tahun yang lalu, Indonesia ni sebenarnya pernah kena bantai dengan Bahrain sampai 10-0. Jadi ini adalah satu misi balas dendam kerana mengingatkan peristiwa berdarah ni. Yang ini pun World Cup qualifier untuk tahun 2014 punya. Dan betulkan saya kalau saya salah, tapi bila saya cek-cek balik, itulah kali terakhir Bahrain bertemu dengan Indonesia pada tahun 2012. Skornya 10-0, kemudian kita ada tahun 2011, kalah juga 2-0. Tapi lepas tu, daripada tahun 2012 tu dah tak jumpa dah dua-dua tim ni. Jadi ini satu pertemuan yang dinanti-nantikan oleh orang Indonesia. So, siapakah yang akan menang antara Bahrain dengan Indonesia ni? Korang boleh komen dekat bawah. Macam biasa, yang belum follow akaun ni, korang tekan butang follow dekat sini. Okey guys, kalau mengikut prediksi dan susunan pemain ini, saya yakin walaupun Indonesia sebelum ini last kali terakhir bertemu dengan Bahrain itu di tahun 2012, kalah dengan 10-0, antara kekalahan yang paling terbanyaklah Indonesia dikalahkan oleh Bahrain. Dan sebelum itu 2011 juga kalah 2-1. Dan ini adalah misi Indonesia untuk balas dendam terhadap Bahrain. Dan kalau mengikut tadi susunan pemain di starting line up, itu prediksi sahaja ya. Mungkin ada perubahan di saat-saat akhir oleh Sintayong, tetapi kita melihat ya, susunan itu, ini adalah pemain yang paling berpengalaman pernah ada di timnas Indonesia. Melihat kepada Miss Hilgers,
seorang pemain yang nilai pasarnya 121 miliar mengatasi pasukan-pasukan di ASEAN ini, itu menandakan Michelges ini bukanlah seorang pemain yang sembarangan, bukanlah pemain yang kita katakan sebagai pemain yang diambil oleh timnas Indonesia hanya mencukupkan pemain keturunan, tetapi ini adalah pemain yang sangat-sangat bernilai, karena baru-baru ini pun bermain kemarin dengan Manchester United, juga Manchester United tidak mampu untuk mengalahkan FC Twente, dan Michelges banyak menyelamatkan keadaan, termasuklah daripada Gurnacao tidak mampu pun melepasi Michelges ini. Jadi seorang pemain yang memang punya pengalaman luas, masih muda dan punya stamina yang cukup tinggi, dan mampu untuk menggegarkan gawang, mampu untuk menggegarkan juga Bahrain punya sepak bola bermain di Bahrain nanti ini. Mungkin satu kejutan yang kita nantikan pada tanggal 10 Oktober ini. Jadi sama-sama kita memberi dukungan sepenuhnya guys, yang berada di Bahrain, yang sudah ada tiket, lebih kurang 2.000 tiket yang disediakan untuk timnas Indonesia. Walaupun tiket ini cukup sedikit ya, selalunya Indonesia ini kalaupun main di luar, mereka ada lebih pendukung, mungkin 5.000 ke atas ya, tetapi oleh karena Federasi Bahrain menetapkan hanya 1.500 tiket yang dikotakan untuk Indonesia, tetapi Indonesia juga dapat lebih kurang 2.000 tiket tempat duduk di tribun stadion itu. Tetapi dengan semangat 2.000 orang ini dan semangat jutaan yang ada di luar, memungkinkan Indonesia mencipta kejutan yang mungkin kita tidak sangkakan pada tanggal 10 ini. Jadi kita nantikan perlawanan ini guys, dan kita mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga channel ini. Kepada yang sudah subscribe, selalu berkomentar positif, selalu like. Terima kasih, teruskan mendukung channel Askalan Studio yang memberikan info-info yang terbaik untuk kalian semua. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalan Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalan Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalan Studio. Askalan Studio.